Pada suatu malam, sekelompok pasukan tentara dengan senjata dan peralatan canggih bersiap di garis pertahanan. Mereka mendapat laporan bahwa serangan akan segera datang. Pusat Komando menambahkan bahwa mereka mendeteksi musuh yang bergerak dengan kecepatan 20 km per jam dan memiliki ukuran jauh lebih besar dari manusia. Semua tentara pun bertanya-tanya, makhluk apa yang akan menyerang mereka? Ya begitulah sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan, sesuai dengan requestan sahabat kita yang katanya kebelet perang-perangan plus alien-alienan. Judulnya Avampost, film Rusia bergenre fiksi ilmiah yang artinya pos terdepan, atau judul Inggrisnya itu adalah The Blackout. Rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Egor Baranov dengan naskah yang ditulis oleh Natalia Dubovaya, Ivan Kapitonov, dan Sviatoslav Podgavsky. Nggak kenal kan? Ya udah, nggak apa-apa. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kota Moskow 1 bulan yang lalu, di mana tokoh utama kita yaitu Oleg sedang berkencan dengan seorang wanita yang baru saja dikenalnya bernama Alyona. Oleg adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya. Namun yang membuat Alyona tertarik dengan Oleg adalah profesinya yang merupakan prajurit angkatan udara. Setelah adegan baku hantam dalam tanda kutip, Oleg melihat beberapa drone menyalakan lampu merah yang menandakan sesuatu yang serius sedang terjadi. Pada awalnya, media televisi memberitakan bahwa komunikasi dengan kota-kota besar di Rusia telah terputus. Masih belum diketahui apakah dikarenakan bencana alam ataukah serangan nuklir. Namun sangat mengejutkan, sesaat kemudian, presenter mendapatkan informasi bahwa komunikasi tidak hanya terputus dengan kota-kota di Rusia, melainkan dengan seluruh negara-negara di dunia. Sama sekali tidak ada respon, baik menggunakan ponsel, radio, ataupun jaringan internet. Di tempat lain, para tentara yang tergabung dalam tim Recon 7 tengah melakukan misi pengintaian. Tujuan mereka adalah kota besar yang baru-baru ini hilang kontak. Sebelumnya telah dikirimkan beberapa drone ke sana, tapi tak ada satu pun yang kembali. Salah satu prajurit bernama Kolya diperintahkan untuk memeriksa tingkat radiasi. Sedangkan seorang jurnalis wanita bernama Olya diminta untuk tetap berada di belakang barisan prajurit. Tak lama kemudian mereka pun tiba di kota Kirov. Padamnya listrik membuat kota itu menjadi sangat gelap. Para tentara tak menemukan seorang pun di sana. Sampai akhirnya di sebuah pusat perbelanjaan, mereka melihat mayat yang tergeletak di mana-mana. Diperkirakan telah mati beberapa jam yang lalu. Pemeriksaan terus berlanjut ke sebuah gedung apartemen. Makanan yang tersaji di meja makan membuat Olya menduga bahwa peristiwa terjadi secara tiba-tiba, sehingga tidak ada yang sempat melarikan diri. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana orang-orang itu? Tiba-tiba saja Kolya diserang oleh orang misterius. Mayor langsung memerintahkan untuk menembak, tapi orang misterius itu begitu lincah dan sepertinya kebal peluru, karena setelah dihujani tembakan, orang itu masih terus berlari. Kolya mengaku tidak sempat melihat orang yang menyerangnya karena ada cahaya yang menyilaukan. Sebagai pemimpin tim, Mayor Dolmatov membawa Recon 7 kembali ke markas dan melaporkan bahwa tidak ada satupun warga sipil yang selamat. Sudah hampir sebulan berlalu sejak peristiwa misterius yang membuat Moskow hilang kontak dengan kota-kota di zona karantina. Meski belum dikonfirmasi, tapi beredar kabar bahwa lebih dari 100 juta warga Rusia telah menghilang. Sementara itu, warga pemeluk agama memadati tempat-tempat tertentu untuk menjalankan ibadah dan berdoa bersama karena mereka yakin akhir dunia sudah di depan mata. Lalu ditampilkan tokoh utama lainnya, Yura. Dia terpaksa meninggalkan sang ibu yang menderita Alzheimer karena tugas yang harus diembannya sebagai prajurit. Beberapa waktu kemudian, kolonel bernama Osmolovskaya, seorang direktur intelijen, datang berkunjung ke pangkalan di wilayah Kirov, di mana Oleg dan Yura bertugas. Wanita itu menjelaskan tentang informasi yang telah dikumpulkan selama 24 hari terakhir, mulai dari peristiwa misterius yang menyebabkan hilangnya kontak dengan hampir seluruh negara di dunia, lalu seluruh wilayah karantina mengalami pemadaman total, dan tim pengintai yang dikirim ke wilayah karantina melaporkan kondisi yang sama di semua daerah pemukiman, yaitu semua warga sipil tewas dan terjadi kontak dengan musuh yang masih misterius. Ada satu tim berhasil membawa salah satu mayat penduduk dan hasil otopsi menunjukkan bahwa orang itu mengalami keracunan neurotoksin endogen seperti bahan kimia yang dihasilkan dari tubuh manusia. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi inilah fakta yang ditemukan.
Kolonel memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan oleh para ilmuwan, sehingga mereka bisa mencari tahu tentang peristiwa alam yang sedang terjadi. Lalu tugas kedua adalah bergerak lebih dalam ke zona karantina untuk merebut sekaligus mengamankan wilayah itu, karena di sana terdapat sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh negara. Namun, para prajurit diminta untuk tetap berhati-hati karena 5 tim pengintai yang sudah menjalankan tugas tersebut tidak pernah kembali. Bahkan 70 tank telah dikerahkan, semuanya menghilang begitu saja. Inilah yang menjadi tugas ketiga para prajurit yang tersisa, yaitu mencari tahu apa yang terjadi kepada tim yang dikirim sebelumnya. Malam harinya, para petugas medis datang membawa obat-obatan. Alangkah terkejutnya Oleg, ternyata Alyona adalah seorang dokter yang ditugaskan di pangkalan. Tiba-tiba saja terdengar sirine yang memperingatkan semua prajurit untuk bersiaga. Meski sama sekali belum menemukan tanda-tanda, tapi radar mendeteksi musuh yang bergerak secara bergerombol dan sangat cepat. Lalu saat kemudian, para musuh pun datang menerjang sekaligus memulai pertempuran. Keesokan paginya, barulah diketahui ternyata yang menyerang mereka adalah kelompok beruang yang berjumlah ratusan. Oleg ditemukan terhimpit beruang dan mengalami cedera di bagian lutut. Untungnya, setelah diperiksa oleh Alyona, Oleg hanya mengalami cedera ringan. Mereka pun sedikit berbincang tentang profesi Alyona. Di sini wanita itu menjelaskan bahwa tim dokter sedang membedah seekor beruang untuk mencari tahu apa yang menyebabkan hewan itu menyerang pangkalan militer. Persoalan yang sama juga diselidiki oleh para perwira. Osmolovskaya menjelaskan bahwa ada seseorang yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Tapi sebelum itu, dia menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, atau di sini disebut sensor. Orang-orang tersebut benar-benar ada dan saat ini sedang dipelajari. Mereka tidak membengkokkan logam dan mereka juga bukan pahlawan super. Tapi mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Pikiran mereka menerima data seperti radio yang menerima sinyal. Namun data-data tersebut masih belum bisa dijelaskan dan tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan kemampuan tersebut. Osmolovskaya telah memilih salah satu yang terkuat dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit militer akibat terluka ketika serangan pertama terjadi. Orang yang dimaksud oleh Osmolovskaya adalah Sasha. Hari itu seorang pria bernama Zenya mendatanginya dan mengaku dikirim oleh Aid. Zenya menjelaskan tentang gelombang serangan pertama untuk melumpuhkan semua teknologi manusia, gelombang kedua membuat semua makhluk hidup menghancurkan diri, dan yang ketiga adalah mengendalikan 160 juta orang yang masih bertahan hidup di zona karantina untuk melakukan serangan. Hanya Aid yang bisa menghentikannya. Tapi sebelum itu, dia membutuhkan bantuan Sasha untuk mengetahui lokasi si pengendali. Penjelasan tersebut membuat Sasha merasa ketakutan dan menolak permintaan Zenya. Teriakan Sasha membuat para prajurit datang, namun mereka tidak menemukan orang asing di sana dan menganggap Sasha hanya berhalusinasi. Kembali ke pangkalan, Oleg dan Yura mengobrol tentang pertempuran brutal yang terjadi kemarin malam. Yura merasa bahwa Oleg merupakan orang yang beruntung karena tak sadarkan diri. Para beruang bertempur dengan sangat ganas. Mereka benar-benar sulit untuk dikalahkan. Lalu dua prajurit itu saling bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. Hubungan Oleg dengan sang ibu kurang baik, apalagi semenjak dirinya diterima sebagai angkatan udara. Tak lama kemudian, Alyona pun datang untuk mengganti perban. Wanita itu telah menandatangani surat cuti agar Oleg bisa menjalani terapi fisik selama 3 hari di Moskow. Beberapa jam kemudian misi pun dimulai. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Oleg, Yura bergabung dengan pasukannya. Olya juga bergabung dalam pasukan itu. Dia mewawancarai Yura tentang beberapa hal, termasuk masa lalu Yura yang bekerja sebagai supir taksi. Dengan jujur, Yura menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memperdulikan tentang musnahnya manusia. Dari populasi yang hanya tersisa 0,5%, hanya sang ibu satu-satunya orang yang diprioritaskannya. Tidak perlu terkejut, karena pada umumnya semua manusia demikian. Hanya memperdulikan orang-orang yang terpenting dalam hidup mereka. Tak lama kemudian konvoi terhenti. Mereka melihat beberapa tank dan gedung yang hancur. Apakah gelombang serangan ketiga telah dimulai? Itu membuat semua orang bertanya-tanya. Rekaman tersebut disiarkan oleh media televisi sehingga membuat warga panik dan menggelar protes, menuntut pemerintah untuk menjelaskan apa yang sedang mereka hadapi. Sayangnya, pihak berwenang masih tetap bungkam. Mereka mengirim petugas keamanan untuk menertibkan warga sehingga terjadilah kerusuhan. Kejahatan meningkat drastis. Penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana, membuat orang-orang takut
untuk keluar rumah. Beberapa hari kemudian, akhirnya para jenderal mengumumkan bahwa kini negara dalam keadaan perang melawan sekelompok orang misterius. Setelah semua yang terjadi, para jenderal yakin kelompok itu telah menggunakan senjata-senjata yang ditemukan di pangkalan militer di zona karantina. Oleh karena itu, mereka menyiapkan serangkaian operasi khusus untuk bergerak lebih dalam ke zona karantina dan mengambil alih wilayah tersebut untuk mengetahui lokasi musuh dan memperkirakan jumlahnya. 7 tim pengintai akan dikerahkan untuk menjalankan misi ini. Dan tentu ini bukanlah misi yang mudah karena mereka harus membangun pos pengawas dan mereka harus menetap di zona tersebut. Oleg berada di tim 4 yang ditugaskan ke pemukiman di Kharkino. Salah satu prajurit bernama Senchuk terluka akibat tertusuk besi. Tim 4 pun langsung mendatangkan dokter Alyona. Lalu beberapa jam kemudian, setelah diperiksa, Senchuk terpaksa harus dibawa kembali ke markas. Jika tidak, kakinya akan mengalami infeksi dan harus diamputasi. Sementara itu, Yura dan Kolya bergabung dalam tim 7 yang ditugaskan di Kirkov. Di sana juga ada Olya yang kali ini sendiri tanpa juru kamera. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka menemukan gedung yang cocok sebagai pos pengawas. Namun keesokan paginya, Yura melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Pintu toko yang semalam tertutup kini terbuka. Yura pun memastikan hal itu dengan memeriksa video yang direkam dari kamera Olya. Di rumah sakit militer, tiba-tiba saja Sasha didatangi pria misterius. Ternyata itu adalah Aid yang sebelumnya disebutkan namanya oleh Zenya. Dia tidak punya banyak waktu untuk meyakinkan Sasha sedang berhalusinasi atau tidak. Tapi yang pasti, Sasha mendapatkan kemampuan khusus karena berada di perbatasan karantina ketika terjadinya gelombang serangan pertama. Pikiran Sasha tidak dipengaruhi, tapi kini pria itu bukan lagi manusia biasa. Aid sangat yakin bahwa Sasha bisa menemukan lokasi si pengendali. Aid pun menunjukkan wajahnya karena si pengendali memiliki wajah yang mirip dengannya. Alangkah terkejutnya Kolonel Osmolovskaya ketika melihat Sasha bersama orang misterius berwajah aneh. Wanita itu langsung mengarahkan pistolnya dan memanggil beberapa prajurit. Namun semua itu percuma karena Aid bisa memanipulasi pikiran dan menciptakan ilusi, sehingga para tentara mengarahkan senapannya ke kolonel. Aid bisa saja memerintahkan para prajurit untuk menembak Osmolovskaya, tapi dia tidak melakukannya karena mengaku berada di pihak manusia. Jutaan makhluk yang seperti dirinya akan segera tiba di bumi untuk memusnahkan seluruh manusia. Jika sang kolonel mau, maka Aid, makhluk yang mengaku sebagai dewa itu, akan menjelaskan semuanya. Kembali ke tim 7, Yura dan 2 prajurit lain yang memeriksa toko dengan pintu terbuka tidak menemukan siapapun. Namun mereka melihat beberapa makanan yang berceceran, menandakan bahwa sebelumnya ada orang di sana. Dan akhirnya para prajurit pun sepakat menyiapkan jebakan untuk menangkap orang itu. Aid menjelaskan hal yang sama seperti yang pernah dijelaskan oleh Zen. Radiasi menyebabkan 160 juta warga menjadi boneka yang dikendalikan oleh alien. Aid sudah berusaha untuk menghilangkan radiasi tersebut, namun karena letak bulan yang menutupi planet, akhirnya hanya orang-orang yang berada di wilayah non-karantina atau mereka sebut Circle of Life yang tidak terpapar radiasi. Manusia yang telah dikendalikan tidak akan mendapatkan kesadarannya kembali. Mereka hanya akan mengikuti perintah seperti drone, dan pada saat gelombang 3 dimulai, para manusia itu akan menyerbu Circle of Life. Selain itu, Aid juga menjelaskan tujuan kaumnya datang ke bumi, karena planet mereka sudah tidak memiliki matahari. Sedangkan bumi berada di tata surya dengan matahari yang masih sangat muda, sehingga bisa dihuni dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya juga ada yang disebut dengan gelombang nol, berupa senjata biologis yang ditujukan untuk menaklukkan planet bumi ketika kapal induk sedang dalam perjalanan. Jarak antara planet 8 dan bumi adalah 200.000 tahun. Karena di saat-saat terakhir, kaumnya sudah tidak memiliki teknologi kecepatan cahaya, akhirnya mereka mengirim bioweapon dengan kapal kecil yang lebih cepat melalui hyperspace, sebuah teknologi yang membuat kapal itu tiba di bumi dalam sekejap. Senjata biologis itu akan bekerja seperti virus, memperbanyak diri, menyebar ke seluruh planet untuk memusnahkan atau memperbudak penduduk asli. Ya, senjata yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Kaum alien menciptakan manusia melalui rekayasa genetik, hasilnya benar-benar memuaskan. Manusia berhasil menyelesaikan misi ribuan tahun lebih cepat dari apa yang diharapkan. Dan ya, 200.000 tahun telah berlalu, besok para alien akan tiba di bumi.
Di waktu yang bersamaan, tim 7 mendeteksi gerakan di dalam toko. Setibanya di sana, mereka menemukan seorang pemuda yang mengalami luka-luka. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu pun terbangun. Dia mengaku bernama Stiopa, dan hal yang diingatnya adalah berkeliling setiap malam memasuki beberapa toko untuk memungut makanan. Lalu ketika Letnan Maxim lengah, Stiopa langsung meraih belati dan menancapkan ke leher Maxim. Itu benar-benar membuat Yura dan prajurit lain terkejut sehingga langsung menembak mati Stiopa. Tak lama berselang, para warga sipil bersenjata pun berbondong-bondong mendekati gedung dan langsung memulai pertempuran. Hal yang sama juga terjadi pada tim 4 ketika Dr. Alyona hendak membawa Sencok kembali ke markas. Tiba-tiba saja serangan roket meledakkan mobil tempur, diikuti tembakan-tembakan yang berasal dari para warga sipil bersenjata. Kabar mengenai serangan tersebut telah sampai ke telinga kolonel. Id memberikan kebebasan kepada manusia untuk percaya atau tidak, tapi selagi kolonel mempertimbangkannya, para prajurit yang berada di zona karantina akan terus menghadapi serangan bertubi-tubi. Yang dibutuhkan Id hanya satu, mendeteksi keberadaan si pengendali yang juga berasal dari kaumnya, bernama Ra, dan hanya Sasha yang bisa melakukannya. Meski hampir seluruh anggotanya tewas, tapi tim 4 tidak mau menyerah dan masih terus melakukan perlawanan demi mempertahankan posnya. Beda halnya dengan tim 7, para warga terus berdatangan seperti tak ada habisnya. Akhirnya Yura meminta Olya untuk menembakkan suar. Ternyata tidak hanya tim 7, tapi ke-6 tim lainnya juga melakukan hal yang sama. Jika kondisinya seperti ini, maka bantuan tidak akan datang. Oleh karena itu, Yura mengajak timnya mundur menuju ke arah datangnya suar biru, karena warna biru berarti meminta bantuan. Merah berarti pasukan telah dikalahkan. Sang kolonel menyetujui permintaan Id. Beberapa waktu kemudian, mereka semua tiba di pangkalan Kirkov. Karena tidak memiliki banyak waktu, Id langsung membantu Sasha agar bisa menggunakan kemampuannya. Lalu Sasha pun menggambarkan sebuah gedung pencakar langit yang merupakan satu-satunya di wilayah Kirov. Dan ya, Ra sedang berada di puncaknya, mengendalikan para warga untuk melakukan serangan. Tiba-tiba saja seorang petugas melaporkan bahwa Moskow telah diserang. Sang kolonel menduga bahwa gelombang serangan ketiga telah dimulai. Oleh karena itu, mereka pun bergegas menuju ke lokasi Ra di kota Kirov. Sementara itu, tim 7 yang telah berhasil melarikan diri dari gedung masih saja diburu oleh para warga. Mereka terus mendapat serangan sehingga yang tersisa hanya Yura dan Olya. Serangan juga terjadi di pangkalan Kirov. Beberapa rudal menghancurkan tempat itu tepat setelah tim yang dipimpin oleh Dolmatov dan Osmalovskaya berangkat. Ledakan itu juga membunuh Sasha yang berada di pangkalan. Menurut Id, itu adalah sebuah pengorbanan demi memenangkan perang sekaligus menyelamatkan manusia yang tersisa. Keesokan paginya, Yura dan Olya tiba di Kharkino. Mereka bertemu dengan tim 4 yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan tim 7. Hanya tersisa Oleg, Alyona, dan seorang prajurit yang terluka. Tak lama kemudian, tim Dolmatov pun tiba, namun Mayor menjelaskan bahwa mereka akan menuju ke Kirov. Karena seperti yang kita tahu, pangkalan telah hancur. Kini harapan satu-satunya adalah membunuh komandan musuh, yaitu Ra, dan tentunya dengan bantuan Id. Kemunculan Id membuat Yura dan Oleg sangat terkejut. Untuknya kolonel langsung menahan dua prajurit itu dan menjelaskan tentang rencana mereka. Dalam perjalanan, Id menjelaskan bahwa dirinya sangat membutuhkan orang seperti Yura, seorang prajurit yang tangguh dan semakin berkembang dalam pertempuran. Selain itu, Id juga menjelaskan sedikit tentang alasan Ra tidak menyerang mereka, karena Id menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan tim itu. Namun semakin dekat dirinya dengan Ra, maka kekuatannya pun semakin melemah. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan para tentara untuk mengalahkan musuhnya. Beberapa jam kemudian, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Id, ketika memasuki kota Kirov, kekuatannya pun melemah. Para warga yang dikendalikan Ra telah berkumpul, memadati jalan demi menghadang tim Dolmatov. Karena tidak mungkin menyadarkan warga yang dikendalikan Ra, para tentara pun terpaksa menabrak dan menembaki mereka. Hingga akhirnya tiba di gedung pencakar langit. Id langsung meminta 3 prajurit, termasuk Yura, ikut bersamanya ke puncak gedung untuk menghadapi Ra. Sedangkan sisanya akan menahan serangan para penduduk.
Beberapa waktu kemudian, setelah melewati beberapa hadangan para penduduk di dalam gedung, kini hanya tersisa Yura dan It. Namun sepertinya Yura terlalu percaya diri, menyebabkan Ra langsung melemparnya hingga nyaris terjatuh. Lalu pertempuran dua alien pun dimulai. Masing-masing dari mereka mempersenjatai diri, melapisi tinjunya dengan logam. Di sekitar gedung, kondisi para tentara semakin terpojok dengan amunisi yang semakin menipis. Dolmatov meminta Osmalovskaya dan Oleg mengamankan warga sipil yang bersama mereka. Lalu tak lama kemudian, serangan para penduduk semakin menggila. Tidak hanya menggunakan senjata mesin dan roket launcher, tapi juga mengirim bom bunuh diri dengan menggunakan truk. Tidak ada yang bisa dilakukan karena amunisi telah benar-benar habis. Akhirnya Dolmatov dan para prajuritnya pun tewas dalam ledakan. Kembali ke puncak gedung, It benar-benar dibuat tak berdaya dalam menghadapi Ra. Untungnya ledakan dahsyat yang terjadi di bawah membuat Ra lengah. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan It untuk menyerang balik, merebut sebuah kotak, dan ledakan granat dari Yura membakar tubuh Ra. Sesaat setelah itu, tim kolonel pun tiba di puncak gedung, menyaksikan It menepati janjinya, yaitu menghilangkan pengaruh Ra. Itu sekaligus mengakhiri hidup para penduduk, karena orang-orang yang terkena radiasi seharusnya sudah mati. Selanjutnya, It meminta mereka yang tersisa memulai kehidupan dan membangun peradaban baru, seperti tugas yang dahulu kala diberikan kepada manusia sebagai senjata biologis. Zenya yang sudah tidak tahan akhirnya mengungkap bahwa seharusnya sejak awal It bisa menghentikan 3 gelombang, tapi itu tidak dilakukan karena bertentangan dengan rencana busuknya. Para tentara pun berusaha membunuh It, namun sangat disayangkan alien itu langsung menggunakan kemampuan ilusinya sehingga membuat mereka saling membunuh. Kecuali Yura, pria itu mempunyai pemikiran lain bahwa mereka membutuhkan It untuk menghadapi kaum alien yang akan segera tiba. Perbedaan pendapat membuat dua rekan seperjuangan, Oleg dan Yura, berduel. Oleg dikalahkan dengan mudah, tapi dia mendapat bantuan dari Olya sehingga bisa mengubah keadaan. Lagi-lagi It menggunakan kemampuan ilusinya untuk mengecoh Oleg. Namun kali ini Zenya langsung menerjang, mengorbankan diri demi menjatuhkan It dari gedung. Kini mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar karena kapal induk alien telah tiba di bumi. Namun Oleg tidak pesimis seperti Yura. Dia tidak sudi diperintah atau dikendalikan oleh It, dan kematian mungkin masih lebih baik dari itu. Tak lama kemudian, Oleg, Alyona, dan Olya mencoba mendekati kapal alien. Anehnya, tak ada makhluk apapun yang keluar dari sana, dan itu membuat mereka memutuskan untuk masuk. Ternyata para alien itu masih tertidur di dalam cryosleep, dan seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh It, ada jutaan tabung cryosleep di sana, yang masing-masingnya berisi alien. Tanpa disadari, kotak yang direbut oleh It, yang mana kini dibawa Oleg, secara otomatis mengaktifkan aliran oksigen. Itu membuat para alien pun terbangun. Untungnya Olya menyadari bahwa pipa berisi cairan hijau yang mengalirkan oksigennya, maka mereka pun bergegas menghancurkan pipa-pipa itu demi menggagalkan kaum alien bangkit. Namun tiba-tiba saja Alyona berhenti setelah mengetahui tabung di baris terakhir berisi anak-anak. Film pun ditutup dengan menampilkan anak-anak alien yang terbangun dari hibernasinya. Apakah yang akan dilakukan Oleg, Alyona, dan Olya selanjutnya? Apakah mereka akan membunuh anak-anak itu? Atau memulai kehidupan dan membangun kembali peradaban bersama spesies alien? Dan tamat. 3 film besar digabung jadi satu, kombinasi antara The Fifth Wave, Prometheus, dan Independence Day. Buat yang belum nonton alurnya, silahkan cek link di deskripsi. Ya, meskipun memang menganut konsep yang sama, tapi film ini dikembangkan lebih jauh lagi. Manusia yang sebenarnya adalah senjata biologis dihadapkan dengan pilihan sulit, mempertahankan sisi kemanusiaan atau merelakan spesies mereka musnah digantikan oleh anak-anak dewa. Dari hasil penelusuran saya di beberapa forum, ternyata Avampost originalnya berdurasi sekitar 150 menitan, yang mana berarti telah mengalami pemotongan ketika dipasarkan ke dunia hingga menjadi 127 menit saja. Selain itu, buat yang sudah pernah menonton versi dubbing Inggrisnya, jangan percaya begitu saja, karena setelah saya mengamati dengan teliti sambil ngopi, itu dubbingnya mohon maaf agak kurang cocok. Yang paling kelihatan itu pas Yura ngerebut kamera dari Olya. Dia bilang sini kameranya biar saya yang rekam
merekam saja. Padahal yang ditampilkan adalah Yura ngerampas kamera, lalu nyerahin ke prajurit, baru menembak mati si wanita tua yang dalam pengaruh Ra. Itu baru satu, belum lagi beberapa adegan lain yang mengandung slang atau penjelasan tentang kaum alien Id dan Ra, serta gelombang serangan, circle of life, dan juga tentang karantina. Oleh karena itu, inilah sedikit pemahaman saya terhadap film ini. Sangat disayangkan, tidak disebutkan alien ini kaum atau ras apa, bahkan nama planetnya pun tidak disebutkan. Tapi kaum ini memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, itu memungkinkan mereka memiliki umur yang panjang, bahkan abadi, selama mereka tidak dibunuh. Atau mungkin bisa dibilang mereka hanya mampu menyembuhkan diri selama dalam keadaan sadar. Nah, jadi ceritanya matahari di tata surya planet alien ini sudah habis terbakar, yang mana mungkin ini sama halnya dengan bencana di film The Last Sunrise atau mungkin bencana di film The Wandering Earth. Mereka pun siap mengungsi ke dunia baru yang telah mereka temukan bernama Bumi, planet layak huni dengan mataharinya yang masih muda. Tentunya planet layak huni sudah pasti memiliki penghuni. Untuk mengatasi hal itu, mereka menggunakan sistem kolonisasi yang memiliki 4 wave atau gelombang serangan dimulai dari wave 0. Karena kondisi yang sangat mendesak, para alien itu tidak sempat menciptakan kapal induk atau bahtera dengan teknologi kecepatan cahaya. Akhirnya dikirimlah kapal kecil yang membawa sistem kolonisasi dikendalikan oleh 2 prajurit terbaik mereka, yaitu Id dan Ra. Selagi kapal induk atau di sini disebut armada melakukan perjalanan selama 200.000 tahun untuk tiba di bumi, kapal kecil Id dan Ra telah tiba lebih dulu. Mereka meluncurkan Wave Zero, merupakan senjata biologis yang dianggap sebagai virus, yaitu manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, manusia adalah hasil rekayasa genetika, diberi kecerdasan dan kebebasan berpikir dengan tujuan memusnahkan penduduk asli, lalu menguasai bumi sembari menunggu armada datang. Tapi manusia tidak dilepas begitu saja. Mereka dikendalikan secara halus menggunakan agama dengan kemampuan psionik. Buat yang tidak tahu, ini kemampuan yang sama seperti Profesor X di film X-Men atau Andy di film Firestarter. Id dan Ra membisikkan ajaran-ajaran atau peraturan agar manusia bisa lebih beradab. Namun Ra yang tidak sepaham dengan Id membisikkan ajaran-ajaran lain, tujuannya agar tercipta perang sehingga manusia bisa saling menghancurkan satu sama lain. Dan ketika armada tiba, para alien bisa langsung menduduki bumi. Disinilah awal perpecahan antara Id dan Ra. Bisa dibilang, Id telah mengkhianati kaumnya karena sangat menikmati posisinya sebagai dewa. Akhirnya Ra bekerja sendiri. 1 bulan sebelum hari pendaratan armada, Ra menjalankan gelombang serangan 1 yang melumpuhkan teknologi, gelombang serangan 2 melepaskan racun yang ada di dalam tubuh manusia serta radiasi untuk mempersiapkan gelombang ketiga, yaitu mengendalikan manusia yang masih bertahan untuk saling membunuh. Tapi di sini saya lagi-lagi menemukan keanehan yang sepertinya salah dubbing. Soalnya tentara mengatakan bahwa beberapa kota telah dikarantina, kemudian mereka mengirimkan drone untuk memeriksa kondisi para warga karena terputusnya komunikasi. Nah, kemungkinan ini terbalik. Seharusnya gelombang 1 melepaskan racun, sehingga manusia memutuskan mengkarantina beberapa kota karena ada penyakit misterius yang menghilangkan banyak nyawa. Lalu baru gelombang 2 melumpuhkan teknologi. Seperti yang saya jelaskan tadi, Id ingin terus menjadi dewa yang dipuja oleh manusia. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, tak sedikit dari manusia yang melupakan dewa dan terus melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Nah, oleh sebab itu, si Id ini sengaja membiarkan gelombang 1 dan 2 terjadi. Tujuannya untuk memusnahkan sebagian besar manusia, lalu melindungi manusia yang berada di circle of life, baik dari racun ataupun radiasi, untuk memulai perlawanan terhadap Ra. Seperti yang di awal film, ditampilkan hampir seluruh bumi menjadi gelap, kecuali satu, yaitu di wilayah Circle of Life. Rencana itu nyaris berhasil jika saja Zen-nya tidak mengorbankan diri untuk membunuh Id. Pada dasarnya manusia memang diciptakan serupa dengan kaum alien, hanya saja ada beberapa yang diambil dan beberapa yang ditambahkan. Yang diambil itu seperti kekuatan psionik, sedangkan yang ditambah itu adalah perasaan cinta, nafsu, dan ambisi. Tujuannya agar manusia bisa memperbanyak keturunan, lalu menciptakan perang yang membuat manusia saling membunuh. Nah, untuk si Sasha dan Zen-nya ini, mereka kebetulan sedang berada di perbatasan Circle of Life ketika radiasi, sehingga kekuatan Ra tidak bekerja terlalu baik akibat perisai yang diciptakan Id. Hasilnya ya radiasi itu membuat mereka memiliki kemampuan psionik. Tidak semuanya mampu mengendalikan kemampuan tersebut karena sebagian besar yang mendapatkannya menganggap diri mereka gila. Jadi hanya Sasha dan Zen-nya yang mampu bertahan.
Ini tidak dijelaskan secara detail, tapi kemungkinan bisa saja manusia purba atau hewan, karena pada sebuah scene, It menyinggung tentang pembangunan piramida dan kota bawah laut yang mampu diciptakan oleh manusia, seolah-olah membedakan manusia dan manusia purba. Tapi selain itu, dia juga mengatakan memperbudak penduduk asli, yang mana saya pikir penduduk asli itu adalah hewan. Ya, dari hasil penelusuran, saya menemukan informasi bahwa produser berencana ingin melanjutkan film ini ke TV series sebanyak 6 episode. Tapi saya masih belum menemukan sinopsis yang menjelaskan kelanjutan ceritanya. Mungkin juga karena Ciput 19, proyek ini dibatalkan. Bukan orang pintar ataupun sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!